Ya, penurunan sudah terjadi sampai sesi Eropa dibuka, yaitu sampai zona 1724. Nah, kali ini kita akan coba kupas karena memang secara strategi kita target kedua sudah hampir kena, yaitu di 1722.20. Nah, tinggal masalahnya adalah nanti malam kira-kira apa yang akan terjadi. Jadi yang akan kita bahas atau kita kupas di video kali ini adalah terkait dengan respon market yang akan terjadi saat rilis data CPI nanti malam. Oke, sebetulnya kalau dilihat dari 2 hari terakhir terutama, yaitu kemarin dan hari ini atau pagi ini, kita sudah melihat refleksinya terkait dengan kekhawatiran market dengan angka inflasi. Ya, ekspektasi lonjakan terjadi sampai 2,5% dan ini sangat tinggi, mengingat pola ataupun periode sebelumnya itu berada di 1,7%, dan ini adalah terkait dengan data inflasi tahunan. Nah, of course, inilah yang membentuk pola pikir market, di mana mereka khawatir bahwasanya Fed bisa saja sewaktu-waktu merubah strateginya atau merubah kebijakan moneternya. Yang walaupun dalam 3 bulan terakhir kita sudah mendapatkan apa yang selalu disampaikan oleh Powell ataupun pejabat-pejabat tinggi dari Fed, bahwasanya mereka tidak tergesa-gesa untuk melakukan perubahan strategi. Berarti kita akan mencoba untuk menskenariokan. Kalau kita lihat secara teknikal pergerakan sudah terlampau dalam, maka kemungkinan hati-hati, tetap hati-hati, karena kemungkinan bisa saja vice versa atau kebalikan direspon di nanti malam. Jadi kemungkinan ada beberapa tahap yang bisa kita lihat. Pertama, kalau kita lihat misalkan sesuai dengan ekspektasi berada di 2,5% atau lebih, atau mungkin sedikit di atas 1,7, katakanlah di 2%, itu berarti menandakan inflasi yang dikhawatirkan memang sudah ada, lalu kemudian kita tinggal menunggu. Respon dari market adalah terkait dengan catatan khusus dari Fed. Kalau misalkan hal tersebut tidak direspon oleh Fed dengan mengumumkan segera merubah kebijakan moneternya, maka kemungkinan kita bisa berharap bahwasanya emas kembali mengalami kenaikan. Jadi kemungkinan kalau dia sudah mengalami penurunan yang sangat-sangat dalam di sesi Asia dan sesi Eropa, maka hati-hati, kemungkinan ada rebound yang terjadi di sesi Amerika. Lalu kemungkinan yang kedua, kalau katakanlah sampai pertengahan malam nanti pembukaan sesi Amerika, kemudian menjelang data, katakanlah sekitar 15 atau 30 menit menjelang data, ternyata emas masih berada di kisaran 17.25 atau bahkan 17.30, maka jika memang CPI dirilis sangat-sangat bagus, sangat-sangat tinggi, maka Anda masih bisa melakukan sell. Ini terkait dengan posisi fundamental ataupun technical yang kita komposisikan dengan kondisi psikologis pasar. Ya, karena untuk jadwal Fed sendiri baru akan melakukan pertemuan di akhir bulan mendatang. Jadi kemungkinan potensi ini masih bisa direspon. Nah, lalu kemudian catatan ketiga, kalau ternyata katakanlah Fed langsung merespon, bereaksi dengan mengatakan bahwasanya ya, ini adalah pertanda bahwasanya kami harus bertindak karena inflasi dikhawatirkan overheat atau ekonomi dikhawatirkan overheat, maka kemungkinan potensi ini, katakanlah dengan panduan CPI berada di atas ekspektasi atau melebihi ekspektasi, maka kemungkinan kita akan melihat potensi gold itu bisa tertekan jauh lebih dalam dari target kedua kita 1722. Bahkan bisa saja berada di 1710 atau mungkin 1705. Jadi tetap berhati-hati, apapun bisa terjadi, vice versa bisa terjadi, atau bahkan tergelincir jauh lebih dalam, itu bisa terjadi. Tapi indikasi yang paling pas itu adalah respon dari Fed itu sendiri. Kalau Powell mengisyaratkan terkait dengan perubahan kebijakan dalam waktu dekat, maka disitulah kemungkinan kita akan dapatkan pola penurunan jauh lebih dalam. Technical View 13 April 2021. Irfan untuk Agrodana. Technical Outlook 13 April 2021 jam 12:20 waktu Indonesia bagian Barat. Kembali dengan Outlook dari DXY, kemudian dilanjutkan Treasury Yield dan juga Treasury Bond. Dan jangan lupakan, hari ini hari yang sangat penting karena rilis data CPI AS yang akan dirilis nanti malam 19.30. Oke, kita lihat terlebih dulu. Oke, ini adalah DXY dari grafik daily chart. Kemarin kita sudah sempat kupas, ada kemungkinan dia potensi fail dari area penurunan akibat adanya atau munculnya ya, ini adalah kondisi dari bullish harami. Tapi kita lihat terlebih dulu secara detail bahwasanya candlestick yang terjadi pun kalau dilihat area low ini sampai 92.01, sementara yang di candle sebelumnya berada di 92.02. Oke, berarti kita tidak menemukan tweezer bottom sama sekali, tapi ini adalah kurang lebih kenaikan yang sangat normal, dan juga pernah kita sampaikan bahwasanya ekspektasi saya adalah terjadinya head and shoulder. Tapi sayangnya memang area penaikan ini akan terancam pula dengan pola resisten di area ini. Ya, ini berada di 92.42 atau 92.50, dan ekspektasi kita kali ini pernah saya pindahkan
untuk bullishnya, kemudian dia saya asumsikan tembus area resisten, lalu kemudian dia mencapai area resisten kedua, kemudian nantinya boleh kita harapkan di sini terjadi pantulan terkait dengan double top. Nah, tentunya ini memakan beberapa waktu ke depan atau beberapa hari ke depan. Let's say dalam waktu 5 hari ke depan mungkin. Lalu kemudian setelah itu barulah dia turun dan menguji area neckline. Atau potensi yang kedua adalah kemungkinan begitu dia up sampai teritori 4 atau 92.38 ataupun 40, dia tertahan dan akhirnya dia kembali turun ataupun tergelincir. Nah, mana yang akan terjadi akan ditentukan oleh rilis data inflasi atau CPI nanti malam. Oke, beralih dengan grafik 1 jam atau H1. Pola pergerakannya kurang lebih seperti ini. Panah sudah saya siapkan untuk kategori kira-kira atau perkiraan dari pola pergerakan. Oke, beberapa waktu yang lalu dia sempat berkutat di area support, lalu kemudian dia tidak terlalu tertekan lebih dalam, lalu kemudian dia terpantul merayap dan akhirnya menyentuh zona resisten. Dan kali ini seperti biasa, panah pertama saya asumsikan dia akan tertahan, lalu kemudian dia akan turun kembali. Mungkin penurunan pun tidak akan terlampau panjang, mungkin saja hanya sekitar segitu ya, equal dengan areal penurunan sebelumnya. Atau teori yang kedua adalah mungkin saja dia tembus area resisten pertama dan menguji area trendline. Nah, saat menguji area trendline ini pilihannya adalah dua, antara dia melanjutkan kenaikan sampai zona resisten ketiga atau justru dia akan tersungkur kembali. Kemudian di grafik treasury yield, ya ternyata di posisi yang berseberangan justru treasury yield ini mengalami penembusan atau breakout dari zona trendline. Ya, kita ingat kemarin kita dalam resisten ataupun support, lalu kemudian dia bergerak secara sporadis, lalu kemudian dia ternyata berhasil menembus zona tersebut. Jadi kalau kita lihat seperti ini, maka kemungkinan peluangnya ada kemungkinan dia koreksi atau dip terlebih dulu, kemudian dia terpantul lagi sehingga kemungkinan naik lagi di area 1.71 atau justru kembali ke dalam zona trendline tersebut. Kalau ini yang terjadi, maka kita dapatkan emas akan kembali pulih atau mengalami kenaikan. Tapi kalau misalkan katakanlah yield hanya sekedar menguji area resisten ataupun area support, lalu kemudian dia terpantul kembali, maka kita akan dapatkan gold akan tersungkur lebih dalam. Sementara di grafik atau di treasury bond, ya saya mendapatkan grafik 1 jamnya justru kemarin kita sempat memperkirakan ada peluang terkait dengan wave kelima yang kita nantikan, ternyata saya asumsikan fail. Kenapa? Karena wave 1, ya ini adalah wave keempatnya, dia tergelincir jauh lebih dalam dari wave pertama. Ya, saya menggunakan areal ini atau areal ini, ya. Kalau kita gunakan ini berarti patokannya kita adalah ini. Ternyata dia sudah berada di bawah. Jadi saya asumsikan yang terjadi adalah dia terkait dengan head and shoulder. Jadi kemungkinan potensi ini mengakibatkan areal pullback hanya sementara atau kenaikan sementara, kemudian dia tergelincir kembali. Sementara di grafik daily chart dari treasury bond sendiri, pola pergerakannya kurang lebih ya, mau tidak mau kita akan mengasumsikan ini sementara waktu adalah terkait dengan bearish rectangle. Nah, entah apakah nantinya dia akan lanjut mengalami penurunan atau justru kembali terpantul di zona ini membentuk areal triple bottom. Technical view gold 13 April 2021 jam 12:30 waktu Indonesia bagian barat. High berada di 1736 atau 1736.20 dan low 1726.50 dan running price 1727.00. Oke, saat saya merekam video ini, sekali lagi selamat untuk Anda yang berhasil melakukan sell sejak kemarin dan bahkan tadi pagi pun kita sempat mendapatkan areal 1734 ataupun 1735 ya. Karena areal tertingginya 1736 dan sekarang berada di 1726. Kurang lebih sudah turun di sekitar 10 poin. Nah, berarti dengan demikian TP pertama kita sudah tercapai. Kita akan lihat outlook berikutnya apakah TP kedua atau bahkan jauh lebih dari TP kedua kita. Oke, sampai saat ini tergelincir dengan cepat. Apa yang terjadi? Kemungkinan semua outlooknya adalah terkait dengan data inflasi yang akan dirilis nanti malam. Jadi ekspektasinya adalah kemungkinan ada lonjakan inflasi dan itu akan mengganggu kestabilan ataupun kebijakan moneter dari Fed itu sendiri. Potensi pergerakan ini berarti kita akan mendapati pola atau support area 421 ataupun 417 lebih tepatnya, itu akan menjadi area support yang sangat menentukan apakah dia lanjut mengalami penurunan atau justru nantinya dia akan terpantul di zona tersebut. Tapi untuk sementara waktu bearish memang sangat wajar dan ingat apa yang sempat kami sampaikan kemarin, bearish harami ya, lalu atau bearish harami, kemudian dia terjadi bearish candle ya, dan kalau misalkan ternyata itu terjadi maka next candlenya akan terjadi bearish kembali dan itu persis yang
diharapkan dan terjadi kemarin. Di tanggal 12 dia terbentuk dengan bearish candle, jadi kemungkinan ini potensinya masih mengalami penurunan. Lanjut dengan potensi dari pergerakan areal H4, di mana areal H4-nya kemarin kita sempat menantikan terkait dengan adanya atau suspected head and shoulder. Dan itu persis dengan yang paling terjadi, walaupun sempat gamang karena dia sempat rebound sampai zona kurang lebih 1744. Ya, Anda bisa lihat di sini, dia tidak melebihi areal left shoulder dan equal, cenderung equal, walaupun di bagian left ini berada 1745.20. So, ini cukup berimbang, lalu kemudian dia turun, melepas atau bahkan menembus zona support dari neckline. Ya, ini adalah area penembusan, jadi sehingga itulah yang mengakibatkan kenapa kami merasa yakin pagi tadi dia mengalami spike itu hanyalah sekedar area pullback, dan kemudian dia tergelincir, dan sekarang kita masih dalam kondisi candlestick. Nah, target utama itu sudah kita tentukan kemarin, yaitu 412 atau 413. Ini adalah kemungkinan ya, jadi kemungkinan bisa terjadi, bisa juga tidak. Nah, semuanya kembali ke dalam faktor fundamental nanti malam. Nah, kemudian jangan lupakan saya juga sempat memberikan arah ataupun outlook dari target 50% yang saya gunakan dengan alat bantu dari Fibonacci retracement. Oke, di sini areal yang memungkinkan sebagai target 50%-nya adalah di target 424 ya, atau 1724.70. Jadi kemungkinan potensi areal yang sampai saat ini terjadi penurunan di areal 425 adalah areal yang sangat wajar dan sudah mulai mungkin saja sedikit terkendala karena terkait dengan area 50% dari target head and shoulder tersebut. Kemudian, yang paling penting lagi, nantinya saat di areal ini hati-hati. Bisa saja dia relaksasi terlebih dulu, artinya ada kemungkinan dia terpantul, walaupun pantulan mungkin hanya tertahan di zona 1730. Apakah masih bisa untuk melakukan sell apa tidak? Selama sentimen yang terwujud di pasar adalah terkait dengan inflasi yang akan mengalami lonjakan nanti malam, maka kemungkinan masih bisa melakukan sell. Tapi, harus saya ingatkan, kalau misalkan nantinya sampai menjelang rilis data CPI AS di jam 19.30, ternyata harga sudah bergerak turun terlampau dalam, hati-hati, ada kemungkinan vice versa. Jadi itulah sebabnya kenapa kemungkinan skenario bisa saja market sudah mendiskon terlebih dulu atau kita sebut antisipasi. Nah, kalau itu yang terjadi, maka harap hati-hati, bisa saja di situ akan terjadi pantulan. Perkiraan saya, 417 atau bahkan 415 mungkin saja akan menjadi areal demand. Itu pun dengan catatan pula, kalau misalkan Fed tidak bereaksi terkait dengan kenaikan inflasi. Kalau misalkan dijelaskan ataupun direspon dengan perubahan kebijakan, maka disitulah letaknya kemungkinan emas bisa tersungkur kembali, bahkan jauh dari 1712. Bisa saja mencapai zona 1703 atau bahkan 1690. Di grafik H1, ini yang juga kembali membuat kami yakin bahwa penurunan akan terjadi karena areal konfirmasi sudah hampir sama ya. Jadi kemudian pagi tadi kami sudah sempat mengukur dari teritori ini dan itu persis dengan teritori yang terjadi pantulan sampai 1736. Kemudian kalau kita tambahkan potensi berikutnya, target akan berada di area kuning ini, yaitu berada di kisaran 1721 ataupun 1723, yang mana area tersebut sudah sangat dekat. Jadi untuk hari ini, kemungkinan potensi skenario trading untuk hari ini, kita sudah hampir menyentuh zona support atau target kedua, yaitu 1722.50, karena yang harus Anda pastikan adalah data CPI nanti malam. Kalau ternyata dirilis sangat tinggi, maka tunggu respon market berikutnya. Kalau misalkan ternyata penurunan sudah terlampau dalam, berarti anggap saja kemungkinan dia akan vice versa sampai zona 1722 ataupun 1730. Tapi kalau misalkan Fed bereaksi, maka kemungkinan potensinya bisa saja dia jauh lebih dalam. Dan itu berarti Anda bisa tetap melakukan sell. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.